0416030200 ingin membuat video tugas UAS pengganti UAS fikih muamalah dengan dosen pengampun Purista Oktaviani SAI MI ME SY dengan judul Hak dan Kepemilikan. Apa itu hak dan kepemilikan? Pengertian hak. Hak berasal dari bahasa Arab yang berarti tetap, pasti, benar dan sesuatu tidak bisa hilang. Dalam Al-Quran, kata hak sering digunakan untuk menunjukkan kebenaran, kepastian, dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal-usul hak. Asal-usul hak dalam Islam bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah al-haq yang maha benar dan sekaligus al-hakim dan sekaligus al-hakim. Seluruh hak yang dimiliki manusia adalah pemberian dan ketetapan dari Allah, bukan dari manusia. Selanjutnya, macam-macam hak dalam fikih. Yang pertama, pembagian dari segi pemiliknya. Ada hak Allah, yaitu hak yang berhubungan dengan kepentingan umum, bukan kepentingan individu. Hak Allah bukan berarti Allah yang membutuhkan, melainkan karena hak tersebut ditetapkan untuk menjaga kepentingan masyarakat luas. Yang kedua, hak manusia, hak yang secara langsung berhubungan dengan kepentingan individu tertentu. Pemilik hak bisa menuntutnya, menggunakannya, atau melepaskannya. Yang ketiga, hak campuran, gabungan antara Allah dan manusia. Hak yang mengandung unsur kepentingan Allah sekaligus kepentingan manusia. Yang kedua adalah pembagian hak dari segi objeknya. Ada 3, yaitu hak atas harta, hak yang berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan harta benda. Selanjutnya, hak atas manfaat, hak menggunakan atau mengambil manfaat dari sesuatu tanpa memiliki bendanya. Selanjutnya, hak pribadi, hak yang melekat pada diri seseorang dan tidak terkait dengan harta. Contoh, hak hidup, hak berpendapat, hak menuntut perlindungan hukum. Hak keluarga, hak yang muncul karena hubungan nasab, perkawinan, atau kerabat. Pembagian hak dari segi sifatnya. Hak dapat dipindahkan. Hak bisa berpindah tangan melalui akad hibah warisan. Contoh, hak milik rumah. Hak yang tidak dapat dipindahkan adalah hak yang melekat pada pribadi dan tidak dapat bisa dialihkan kepada orang lain. Contohnya, hak kepada sebagai suami istri atau suami atau istri, hak sebagai wali nasab. Yang selanjutnya, hak yang digugurkan. Pemilik hak dapat menghapus atau memanfaatkan. Contohnya, hak menagih hutang. Hak yang tidak dapat digugurkan, hak yang ditetapkan syariat untuk kepentingan umum. Contohnya, hak Allah berupa zakat, salat, maupun puasa. Hukum-hukum dalam berkaitan hak. Dalam fikih, hak bukan hanya sekedar kepemilikan atau kekuasaan, melainkan juga memiliki aturan hukum tertentu. Para ulama tersebut aturan hukum tertentu. Berikut beberapa hukum pokok yang berkaitan dengan hak. Pertama, hak dapat dituntut. Setiap hak memberikan kewenangan bagi pemiliknya untuk menuntut pelaksanaan dari pihak lain. Yang kedua, hak dapat digunakan. Pemilik hak boleh menggunakan haknya sesuai syariat. Penggunaan hak tidak boleh merugikan orang lain. Contohnya, pemilik rumah berhak menempati rumahnya atau menyewakannya. Pemilik tanah berhak menggarapnya, tetapi tidak boleh menggunakan untuk kegiatan yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, hak dapat dialihkan. Sebagian hak bisa dipindahkan kepada orang lain melalui akad, hibah, atau warisan. Contohnya, hak milik rumah bisa dipindahkan lewat jual beli atau hibah. Keempat, hak dapat digugurkan. Pemilik hak berhak untuk melepaskan atau menghapuskan haknya.
Pengguguran hak biasanya dilakukan melalui kerelaan, ridho. Contohnya seorang kreditur memaafkan hutang debitur. Yang kelima, hak dapat hilang karena sebab tertentu. Hak dapat hilang bukan karena dilepaskan, tetapi karena faktor eksternal, misalnya musnahnya objek. Hak yang keenam adalah hak dapat dibatasi. Islam membolehkan seseorang menggunakan haknya, tetapi penggunaannya dibatasi agar tidak menzalimi orang lain. Selanjutnya, hak berpindah dan berakhir. Berpindahnya hak dalam fikih muamalah. Hak tidak bersifat statis, melainkan dapat berpindah dari satu pihak ke pihak lain. Kepindahan ini terjadi karena cara yang sah menurut syariat, baik melalui akad, warisan maupun putusan hukum. Perpindahan karena akad. Jual beli merupakan jalan utama pindahnya hak. Jual beli atau al-bai, hak milik barang berpindah dari penjual kepada pembeli, sedangkan hak atas harga berpindah dari pembeli ke penjual. Selanjutnya perpindahan karena warisan. Hak-hak kepemilikan berpindah setelah pewaris meninggal dunia. Yang ketiga, perpindahan karena pengalihan sukarela. Seorang pemilik hak dapat memindahkan haknya secara sukarela, misalnya menghapus hak menuntut hutang, memaafkan hak qisas atau dia memberikan hak pakai pada orang lain tanpa imbalan. Berakhirnya hak. Selain berpindah, hak juga bisa berakhir apabila syarat dan objeknya sudah tidak ada. Yang pertama, hak berakhir karena dilaksanakan. Yang kedua, hak berakhir karena dilepaskan. Yang ketiga, hak berakhir karena kehilangan objek. Yang keempat, berakhir karena kehilangan subjek. Yang kelima, hak berakhir karena ketentuan syariat. Terakhir adalah pengertian dan sebab-sebab kepemilikan. Kepemilikan dalam fikih muamalah adalah hubungan yang sah secara syar'i antara seorang dengan suatu benda sehingga ia berhak untuk memanfaatkan, menguasai atau mengambil keuntungan dari benda tersebut. Yang kedua adalah sebab-sebab kepemilikan. Dalam Islam, kepemilikan dapat timbul karena sebab yang diakui syara' antara lain. Pertama, pewarisan. Yang kedua, transaksi. Yang ketiga, penguasaan atas barang mubah. Yang keempat, pergantian. Yang kelima, pemberian negara. Yang terakhir adalah hasil dari usaha atau kerja. Selanjutnya, macam-macam kepemilikan dalam Islam. Dalam fikih muamalah, kepemilikan dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan lingkup, objek, dan sifatnya. Pembagian ini penting agar hak-hak kepemilikan dapat dipahami dan dikelola sesuai dengan syariat. Yang pertama, kepemilikan pribadi. Yang kedua, kepemilikan umum. Yang ketiga, kepemilikan negara. Yang keempat, kepemilikan bersama. Yang terakhir adalah kepemilikan sementara. Berakhirnya kepemilikan dalam Islam tidak bersifat mutlak atau abadi, tetapi dapat berakhir karena sebab-sebab tertentu. Pertama, kehancuran atau hilangnya objek kepemilikan. Yang kedua, pemindah tanganan kepemilikan. Yang ketiga, kematian pemilik. Yang keempat, menaikan oleh negara. Yang kelima, gugurnya hak karena syarat atau perjanjian. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau penjelasannya kurang atau sulit dipahami. Saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.